Baik Dewan Juri yang terhormat, sebelum kami masuk pada poin argumentasi kami akan menyangga 2 poin argumentasi dari tim oposisi pembuka. Yang pertama yaitu mengenai spesialisasi, di mana tim oposisi menganggap bahwa orang-orang yang berlisensi spesialisasi berarti orang-orang yang sudah memiliki sertifikat spesialisasi atau mungkin lisensi-lisensi lainnya yang memang kami sebagai tim pemerintah kami tidak setuju dengan akan hal tersebut. Karena mengapa? Karena kami merasa bahwasanya orang yang bersertifikat belum tentu orang tersebut adalah orang yang pintar. Dalam artian sertifikat belum dapat membuktikan bahwasanya orang itu memang mumpuni dalam bidangnya. Karena pada kenyataan yang ada bahwasanya sekarang banyak kok penyedia jasa-jasa pembuatan sertifikat, bahwasanya baik itu sertifikat kedokteran maupun sertifikat guru, dan banyak dunia pekerjaan yang tidak mengecek atau meng-cross check kembali keabsahan dari sertifikat itu sendiri, dan itu seperti dijadikan bahan formalitas saja untuk memenuhi kualifikasi dalam dunia pekerjaan itu sendiri. Maka dari itu yang kami takutkan dengan adanya kualifikasi ini justru akan memberikan dorongan kepada orang-orang untuk berbondong-bondong mencari atau membuat sertifikat yang dapat diterima di dunia pekerjaan, sehingga bahkan dengan adanya sertifikat ini yang belum di cross check keabsahannya, bahkan mereka dapat menyalahgunakan karir mereka, seperti halnya di bidang kedokteran. Banyak kedokteran yang membuka malpraktek, dan ini membuktikan bahwasanya banyak orang-orang yang percaya bahwasanya dengan adanya sertifikat kedokteran, orang-orang percaya bahwasanya dokter itu sudah pasti benar dan juga sudah pasti mampu di bidangnya. Padahal banyak dokter yang melakukan malpraktek, tetapi banyak masyarakat juga yang percaya akan tersebut, dan ini yang kami takutkan di sini dengan adanya glorifikasi karir spesialisasi ini. Lalu yang kedua yaitu mengenai lapangan pekerjaan terbatas. Tim oposisi mengatakan bahwasanya dengan ada atau tidaknya glorifikasi ini, maka lapangan pekerjaan akan tetap terbatas. Kami sebagai tim pemerintah tidak setuju dengan hal tersebut, karena kami merasa bahwasanya justru dengan adanya glorifikasi ini glorifikasi karir spesialis ini akan membuat makin sempitnya dunia pekerjaan. Mengapa demikian? Dengan adanya kepercayaan orang-orang terhadap orang-orang yang memang atau calon pekerja yang memang memiliki lisensi spesialis, maka orang-orang yang tidak memiliki sertifikat spesialis atau orang-orang yang tidak menempuh pendidikan spesialis akan semakin tersingkir, dan ini membuktikan bahwasanya dunia pekerjaan akan semakin sempit, karena dunia pekerjaan akan semakin banyak mencari orang-orang yang memang spesialis. Padahal pada kenyataannya banyak kok orang yang mampu atau mumpuni di bidangnya tanpa memiliki sertifikat itu, dan kami rasa dengan adanya sertifikat itu tidak bisa membuktikan secara absa bahwasanya orang tersebut mampu atau mumpuni di bidangnya. Lalu bahwasanya kami menyimpulkan perdebatan yang disetting oleh tim para pembuka menyampaikan bahwasanya hanya menyampaikan terkait baik atau buruknya jika ada glorifikasi pada karir spesialis ini, dan tim pemerintah mengatakan ketakutan mereka terkait glorifikasi yang terjadi, karena dengan adanya glorifikasi ini mereka menakutkan akan ada banyak orang-orang yang berlomba untuk mendapatkan pendidikan spesialis. Mereka menakutkan bahwasanya ketika orang-orang yang memiliki privilege atau memiliki finansial yang tinggi, mereka bisa melanjutkan pendidikan di spesialis itu. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak memiliki finansial tinggi? Kami rasa pemikiran dari tim pemerintah cukup cetek, karena bahwasanya untuk privilege itu sendiri bukan hanya berasal dari finansial itu saja, tetapi juga dari sisi akademi. Misalkan privilege akademi, ketika mahasiswa atau orang tersebut pintar, maka orang tersebut juga bisa mendapatkan beasiswa kok tanpa mengeluarkan finansial yang tinggi untuk mendapatkan pendidikan spesialis. Dan ketika dengan adanya glorifikasi ini, mereka tidak bisa memilih apakah mereka akan tetap melanjutkan beasiswa tersebut atau tidak. Sebagai contoh, ketika ada seseorang yang memikirkan apakah dirinya lebih baik untuk melanjutkan S2 atau mengajar di sekolah, atau mereka lebih baik untuk bekerja sebagai dokter biasa, atau mereka melanjutkan spesialis, dengan adanya glorifikasi ini mereka tidak akan memilih atau memiliki kesempatan untuk menentukan hidupnya sendiri. Karena mengapa? Dengan adanya glorifikasi ini mereka akan berpikir bahwasanya orang yang memiliki lisensi spesialis akan mudah bersaing di dunia pekerjaan. Maka orang-orang yang bekerja di dunia spesialis atau karir spesialis tidak menunjukkan juga orang-orang yang hanya berkeinginan dalam dirinya sendiri, tetapi juga atas dasar keterpaksaan. Dengan atas dasar keterpaksaan inilah yang kami takutkan dengan adanya glorifikasi ini. Atas dasar keterpaksaan tersebut akan semakin banyak dialami oleh orang-orang atau di dunia pekerjaan, sehingga dari atas dasar keterpaksaan ini akan menimbulkan dampak negatif. Yang pertama yaitu dengan adanya glorifikasi ini manusia tidak lagi bisa belajar atau mencari pengalaman. Sejatinya kita ketahui guru terbaik adalah pengalaman. Ketika mereka tidak bisa action dari dunia yang mereka nyaman, mereka tidak akan mendapatkan pengalaman yang baru, sehingga nantinya
mereka tidak akan bisa akan berkemampuan yang lain. Sejatinya kita tahu bahwasanya setiap perusahaan pasti ada training atau pelatihan sebelum bekerja kok, walaupun mereka tidak spesialis di bidangnya. Setidaknya mereka memiliki gambaran umum atau di training terlebih dahulu. Dan yang kedua, ketika nantinya ada glorifikasi ini, bakat dan pendidikan seorang tidak selalu sejalan kok. Sebagai contoh, ketika anak teknik yang memiliki bakat bernyanyi atau bermain musik itu kan tidak sejalan. Nah, lalu bagaimana dengan mereka ini yang ingin bekerja sesuai dengan bakat dan minat mereka? Karena jika sesuai pendidikan belum tentu atas dasar keinginan diri mereka sendiri, bisa saja atas dasar keterpaksaan atau tuntutan dari keluarganya. Sehingga dengan adanya ketidakselarasan antara bakat dan pendidikan mereka yang akan melanjutkan ke karir spesialis, maka ini akan mempengaruhi kepada karir mereka. Yang pertama, karir mereka tidak akan menjadi bagus atau akan dipertanyakan track record mereka di kemudian hari. Lisensi mereka juga tidak akan sebagus ketika mereka bekerja pada minat dan bakat mereka. Lalu juga kinerja dan produktivitas mereka akan semakin menurun. Karena mengapa demikian? Contoh ini akan berbahaya kepada kedokteran. Ketika seorang dokter bekerja dengan di dunia pekerjaan yang memang dia tidak bisa produktif karena tidak sesuai dengan minat mereka, maka ini akan berpengaruh terhadap pasien-pasien mereka, terhadap kesehatan pasien mereka. Lalu yang ketiga yaitu tidak ada lagi orang-orang yang multi talenta. Kami ketahui bersama bahwasanya di dunia yang sekarang ini, bahwasanya orang-orang yang mampu bekerja atau diterima di perusahaan justru orang-orang yang multi talent yang bisa melakukan segala banyak hal atau banyak bakat. Maka dari itu untuk di dunia pekerjaan yang sekarang justru relasi sangat dibutuhkan untuk di dalamnya, bukan hanya spesialis saja, tetapi justru relasi dan juga multi talent banyak dicari oleh dunia pekerjaan. Dan yang keempat, lebih parahnya lagi, jika ini atas dasar keterpaksaan untuk masuk ke dalam karir spesialis itu, maka ini akan mengganggu psikologi seseorang atau kejiwaan seseorang. Mengapa demikian? Dengan adanya keterpaksaan mereka di dunia pekerjaan, mereka akan semakin agresif dan mudah marah, bahkan tersinggung dalam dunia pekerjaan, sehingga kenyamanan seseorang itu akan terombang-ambing dalam dunia pekerjaan itu sendiri, sehingga nantinya hilang produktivitas itu sendiri. Lalu dengan adanya atas dasar keterpaksaan dan banyak masalah dalam dunia pekerjaan karena mereka tidak nyaman di dalamnya, mereka akan mengalami depresi dan juga sering bolos atau sering tidak masuk kerja. Dan ini akan merugikan banyak pihak, bukan hanya dirinya sendiri, juga merugikan mungkin keluarganya yang dinafkahi atau mungkin juga orang-orang terdekatnya, dan bahkan dan juga perusahaan atau instansi yang mereka tempati, karena tidak bisa mempertahankan atau memperkerjakan orang-orang yang memang nyaman di bidangnya atau memang dapat dibuktikan track recordnya dalam bidangnya. Maka dari itu kami sebagai tim pemerintah penutup bahwasanya kami menyatakan bahwa argumentasi kami lebih komplit daripada tim pemerintah pembuka, dan kami bangga untuk mendukung MOSI. Terima kasih.